Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pertama pada kelas 7 pada bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kemudian Langsung begini. Kalau salam apa langsung begini saja. ya. Kemudian pembentukan BPPKI sebagai dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh. Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, di mana pada waktu itu terjadi yang namanya perjanjian Kalijati. Ya. Perjanjian Kalijati itu bertempat di daerah Subang atau Jawa Barat. Nah, dalam hal ini, dalam perjanjian tersebut itu pihak Belanda, perjanjian Kalijati di daerah Subang, Jawa Barat. Kemudian dari pihak Belanda diwakili oleh yang bernama Lieutenant Jenderal Porter. Lieutenant Jenderal Porter. Kemudian dari pihak Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Nah, dari hasil perjanjian tersebut itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami tersebut. Salah satunya adalah kekalahan Belanda terhadap pemerintah Jepang. Nah, dengan adanya kekalahan tersebut, maka Jepang datang ke Indonesia dengan membawa 3 semboyan. Salah satunya adalah 3 semboyan. Yang pertama adalah Jepang Pelindung Asia. Kemudian yang kedua Jepang Pemimpin Asia. Kemudian yang ketiga adalah Jepang Cahaya Asia. Nah, inilah salah satu konsep yang dibuat oleh Jepang untuk menarik simpati kepada bangsa Indonesia setelah adanya kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, kemudian penduduk Jepang tinggal di Indonesia tidak begitu lama, karena pada waktu itu keadaan Jepang sudah mulai terjepit. Itu terjadi pada tahun 1944, di mana tentara sekutu dapat menguasai daerah Indonesia. Salah satunya adalah kota Ambon, Jayapura, Kota Makassar, dan Surabaya. Ya. Kemudian setelah Jepang sudah mulai terkalah, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk yang namanya BPUPKI. 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI atau disingkat dengan Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dengan kata bahasa adalah Republik Dosakai. Nah, ini salah satu badan yang dibentuk oleh tentara Jepang kepada bangsa Indonesia untuk memberikan simpati kepada rakyat Indonesia. Nah, adapun dari hasil sidang BPUPKI ini mengadakan 2 agenda sidang. Sidang yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian pada sidang yang kedua itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang terjadi pada tanggal 1 sampai 10 Juli 1945. Nah, dengan adanya pembentukan BPUPK tersebut, maka Jepang
ingin memberikan simpati kepada rakyat Indonesia dengan tujuan agar Jepang bisa menguasai wilayah Indonesia. Nah, kemudian dari sidang BP tersebut yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wijodindra, ya, itu dihadiri oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah tokoh yang bernama Muhammad Yamin. Kemudian yang tokoh yang kedua adalah Supomo, sedangkan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, dari ketiga tokoh tersebut, dia membahas tentang konsep dasar negara Indonesia merdeka. Salah satunya yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, ya, yang pertama tentang dari kebangsaan, yang kedua dari kemanusiaan, yang ketiga dari ketuhanan, yang keempat dari kerakyatan, yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, inilah salah satu konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh yang mengemukakan tentang rapat PKI yang pertama yang diketuai oleh Rajiman Wijodindra. Kemudian tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mengadakan sidang pada tanggal 31 Juli 1945, dan isi dari sidang tersebut adalah salah satunya adalah persatuan. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah kesenangan lahir dan batin, kesenangan lahir dan batin. Kemudian yang keempat adalah keadilan rakyat. Kemudian yang kelima adalah musyawarah mufakat. Ini salah satu konsep yang dimukakan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 sebagai hasil daripada sidang PKI yang dipimpin oleh Rajiman Wijodindra. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan konsep tersebut pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, adapun di konsep tersebut salah satunya adalah nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme. Yang ketiga adalah sepakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima adalah ketuhanan yang maha esa. Inilah dari konsep-konsep tersebut membuktikan bahwa tujuan daripada Jepang ke Indonesia adalah salah satunya adalah ingin memberikan simpati kepada rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, inilah salah satu bukti bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara membuktikan bahwa bangsa kita itu masih kuat, ya, masih kuat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.